Saudara, di dalam Alkitab ada satu ayat. Di dalam terjemahan The Passion di Mazmur, di Alkitab ditulis Revival and Ruins. Yang berkata tentang lawatan itu bersinergi atau berjalan bersamaan dengan reruntuhan atau dengan kehancuran. Dan buat saya apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi tentang semua pandemi, semua COVID, semua resesi mungkin yang hari ini Indonesia lewati, itu adalah salah satu bagian dari revival and ruins. Bagaimana setiap lawatan akan berjalan bersamaan dengan yang namanya reruntuhan atau kehancuran atau kekacauan. Banyak orang berpikir yang namanya lawatan semua pasti berjalan dengan baik, semua pasti berjalan dengan ajaib dan luar biasa. Tetapi kalau saudara coba flashback apa yang terjadi bahkan pada saat Yesus turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, itu di dalam keadaan bangsa Israel sedang bukan lagi dijajah menurut saya, tetapi bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan dan mereka sedang dikuasai oleh bangsa Roma. Dan tiba-tiba seorang penyelamat datang dan makanya kenapa tidak match dengan bangsa Israel? Karena mereka berpikir yang nama Yesus akan menjadi raja dan membebaskan mereka secara fisik dari pembebasan Roma. Dan kalau kita baca bagaimana engkau mau menikmati Jehovah Rafa atau Tuhan Allah penyembuh kalau engkau tidak pernah sakit. Abraham tidak akan pernah tahu yang namanya Jehovah Jireh kalau dia tidak pernah meletakkan Ishak di atas korban, di atas mezbah. Dan dia tidak punya yang lain untuk dia persembahkan, dan tiba-tiba Tuhan yang menyediakan. Baru dia mengenal siapa itu Jehovah Jireh. Bagaimana cara Daud mengenal Baal Perazim atau El Perazim atau Master of Breakthrough adalah di saat Daud tidak punya pasukan yang terlalu banyak, dan dia punya musuh yang sangat banyak, dan dia harus menerobos, dan dia berkata, Tuhan, engkau seperti air yang menerobos. Master of Breakthrough. Nah, buat saya apa yang terjadi hari-hari ini, inilah saat yang paling indah, inilah saat yang paling tepat untuk kita sebagai orang Kristen menikmati yang namanya terang dan garam dunia. Amin. Saudara, gimana engkau berkata engkau ini adalah terang dan garam kalau engkau nggak pernah datang ke tempat yang gelap atau tempat yang hambar? Saudara, kenapa orang Kristen itu kalau kumpul isinya berantem dan gosipin pendeta lain? Kenapa? Karena garam kalau disatuin jadinya apa? Darah tinggi, Bapak Ibu. Makanya kenapa di Alkitab ditulis kita ini terang dan garam. Dan buat saya, apa yang terjadi hari-hari ini adalah the perfect time buat setiap kita, orang-orang Kristen. Adalah masa yang paling tepat untuk kita rise and shine. Justru di saat-saat seperti inilah dunia paling membutuhkan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita terang dan garam di dalam dunia yang gelap. Saudara, kalau hari ini ada semua lighting, ada semua lampu, kita nyalain senter di handphone, nggak akan terlalu kelihatan, saudara. Tapi kalau kita matiin semua ruangan, kita pakai satu handphone, itu terang. Nah, hari ini buat saya, tahun ini adalah satu tahun yang paling luar biasa dan ajaib, saudara. Mungkin buat saudara yang belum tahu, saya Joshua Christian, saya dari Mahanaim. Bagi yang belum tahu, siapa tahu. Dan buat kami, apa yang kami nikmati selama satu tahun ini adalah wow, saudara. Ini bukan lagi tahun yang ece-ece buat saya. Saudara tahulah Mahanaim itu seperti apa. Kegerakan Monas, kegerakan seberapa banyak orang yang kami beri makan setiap bulan, setiap harinya. Kebutuhan dana yang kami butuhkan setiap bulannya pada hari-hari normal, saudara. Kalau bulan-bulan normal itu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 M, saudara. Per bulan, ini tanpa pengeluaran-pengeluaran lain. Dan buat kami, tiba-tiba ada satu tahun di mana Tuhan menyediakan lawatan yang luar biasa buat kita. Dan tiba-tiba dalam satu tahun, kita menikmati yang namanya jarahan yang paling luar biasa yang pernah saya alami selama 25 tahun saya hidup, dan mungkin 20 tahun terakhir Mahanaim diciptakan, saudara. Saudara, saya nggak tahu dengan setiap saudara di tempat ini, tapi kami ini, sungguh ini adalah tahun yang luar biasa dan tahun yang ajaib. Saudara bisa bayangkan seberapa banyak saudara ikut Monas tahun 2018. Boleh angkat tangan?
Saudara tahu ya, itu acara Monas total yang datang sekitar 700-800 ribu, sama semua yang tidak diundang anggaplah 1 juta. Itu persiapan 6 bulan, saudara. Persiapan 6 bulan, kami dapat 1 juta jiwa. Tapi saudara tahu, ini musim pandemi, cuman dalam 2-3 bulan, kami nyampe 2 juta, saudara. Orang yang kami beri makan, orang yang kami kasih kasur, orang yang kami kasih sembako, orang yang kami datangin door to door, cuman dengan 2-3 bulan. Apakah itu bukan tahun yang ajaib, saudara? Biasa di hari-hari, di tahun-tahun yang normal, bulan-bulan yang normal, kami mungkin sebulan pengeluaran 2M. Kasih makan orang mungkin nasi ayam mungkin. Ya enggak lah, mungkin kemahalan. Nasi tahu tempe. Tapi tiba-tiba ada datang satu masa, tiba-tiba masa pandemi. Bolehkah saya kirimkan satu gambar? Maaf, saya rada lupa. Saya kirim gambar ke Pak Sentosa ya, Pak. Boleh, Pak? Oke, ini kapan lagi kan? Pendetanya main handphone di depan saudara kan? Saya kirimkan. Tiba-tiba ada satu masa yang paling ajaib, dan tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba katanya resesi, katanya semua orang jadi miskin mendadak, kita yayasan, nggak ada persembahan, nggak ada donatur tetap, dan tiba-tiba resesi seperti ini, dengan mengerjakan sekitar 800 full-timer, tanpa PHK, tanpa pengurangan gaji, total pengeluaran kami sampai bulan November, saya coba hitung dari 4 unit, Pak Nem punya 34 unit. Cuman dari 4 unit, pengeluaran sampai 24M, saudara. Cuman 4 unit. Dan tiba-tiba ada satu musim yang paling ajaib, sudah dapat Pak gambarnya? Dan tiba-tiba kami bukan lagi kasih makan orang nasi tahu tempe, kami kasih makan orang nasi dengan lobster. Karena tiba-tiba kami lagi masak, kami butuh makanan, kami butuh bahan baku buat kami bagikan ke orang-orang di pinggir jalan. Tiba-tiba datang satu truk, satu kontainer, dan mereka berkata kami ini importir seafood mahal. Dan tiba-tiba seluruh Jakarta PSBB. Kami mau kasih ke siapa? Nggak ada yang mau. Dengar-dengar kalian masak katanya. Ya udah begini, kami kasih begini, saudara. Masa kita korupsi kan nggak boleh dong? Ya iya, masa buat pemimpinnya bagi-baginya udang-udang kecil kan nggak boleh? Ya udah, kita masak. Kita berikan ke orang-orang jalan sampai gini. Pak, ini cara makannya gimana, Pak? Saya yakin beberapa saudara belum pernah makan juga udang seperti ini. Mungkin di Papua banyak kali apa ya. Di sini nggak tahu harganya berapa, saudara. Saya coba cari gambarnya tapi nggak ketemu. Ada ikan yang sebesar badan saya, saudara. Saudara tahu ada ikan-ikan halibut atau apa yang matanya 2 ke atas. Dan itu yang kami kasih makan. Kami nggak tahu cara masaknya gimana. Ya udah kita gulai aja lah. Kami dikasih daging wagyu. Masa iya kita kasihin steak? Udahlah empal deh. Bakso. Wagyu dijadiin empal, saudara. Mau gimana? Saudara kasih steak, orang bingung cara makannya. Udahlah dikeplakin aja jadiin empal, saudara. Dan saya melihat ini adalah sungguh tahun yang ajaib. Saya itu unit anak bawang, saudara. Saudara tahu unit anak bawang? Anak bawang itu anak baru lah. Saya tuh pegang unit anak muda. Ini unit kecil, nggak terlalu besar. Unit anak bawang lah, nggak sebanding sama unit-unit besar yang lainnya. Tapi saya sungguh melihat bagaimana waktu kita gerak mengikuti musimnya Tuhan. Kami ini benar-benar menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Tim kami itu isi anak-anak muda semua, saudara. Dan kami diutus pergi ke Lampung dan Sumsel. Kami pergi ke Lampung dan Sumsel, ada satu anak umur 15-16 tahun. Dia masuk ke satu gereja, ditolak, saudara. Anak umur 16 tahun. Penari umur 16 tahun, berapa? Siapa? Boleh katakan? Nggak ada. Anak kecil. Laki, dia masuk ke gereja, ditolak. Dan dia cuma nanya, kamu ini ngapain di sini, Pak? Saya ini dari Jakarta. Oke lah, karena kamu dari Jakarta, saya mau dengerin. Dan dia ngomong berapi-api tentang jiwa-jiwa. Saya ini mau bawa jiwa, bla bla bla. Tiba-tiba gembala sidang di satu sinode di Sumsel lewat. Ini ngomong apa? Tentang lawatan gini-gini. Suruh dia datang ke kantor saya jam 12. Suruh dipanggil, masuk jam 12 masuk. Ternyata gembala sidang ini dulu bukan Kristen. Dan dia berapi-api banget tentang jiwa-jiwa. Dan dia bilang, saya nggak pernah ketemu anak kayak kamu. Tolong share di depan 17.000 jemaat saya.
Kamu bikin video, khotbahin 17.000 jemaat saya. Anak kecil umur 16 tahun, saya kalah, bapaknya kalah, saudara. Saya ngelihat yang benar-benar, yang namanya musim yang paling ajaib. Kami harus pergi ke satu gereja. Kami cek di Google, nggak ketemu, saudara. Kami cek di Google, nggak ketemu, nyasar, cuma satu ruko, nggak ada gedung gereja. Kami tanya orang muter-muter, nggak ketemu. Saya nyetir, tiba-tiba anak youth di belakang, kok belok kiri. Saya ikutin kiri. Kok kanan, kiri, kanan, putar balik, lurus. Sampai akhirnya saya, oke, kok stop di sini. Mana gerejanya? Kata Tuhan di dalam. Lah, dari tadi kamu nggak pakai GPS? Enggak kok, tanya Roh Kudus. Saudara tahu dia turun, masuk gerejanya di situ, saudara. Dan saya sungguh melihat yang namanya, ini adalah musim terbaik. Saya nggak tahu udah doain orang COVID berapa banyak, saudara. Dan saya mau bersaksi, belasan orang, puluhan orang sembuh, saudara. Sembuh mereka semua. Ada satu kali, tenang saudara, ini udah cerita lama ya. Nanti habis ini saudara parno semua ketemu saya. Satu tempat, itu COVID semua. Mereka udah, Jos ini kondisinya udah parah semua. Kamu mau pakai masker, mau pakai APD? Enggak. Kalau saya pakai, itu kan saya mau doain ya. Saya bukan anti masker ya, sekali lagi ya. Anti sih, tapi saya nggak akan memberitakan itu di depan saudara. Saya pribadi anti. Saya bilang gini, saya mau doain orang. Kalau saya pakai masker, berarti saya nggak percaya dengan iman saya sendiri. Sekali lagi, saya tidak menyuruh saudara buka masker ya, ini pribadi. Kalau saya mau doain orang dan saya pakai masker, iman saya di mana? Ini toh udah COVID semua kan? Sini biarin saya masuk. Saudara saya masuk, saya doain satu-satu. Kalau saudara bilang harusnya, kami takut, harusnya saya orang yang paling takut. Saya punya anak kok. Umur berapa waktu itu? 1 bulan, 2 bulan, baru lahir. Harusnya saya orang paling takut. Tapi saya bilangin, kalau kata Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan melakukan perkara yang sama, bahkan perkara yang lebih besar. Kalau Yesus berkata sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, touch the untouchable, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalau Yesus berkata, dan Yesus memberikan kau kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, kenapa saya nggak percaya? Saya doain, sembuh semua saudara. Dan saya masih hidup sampai sekarang. Saya bisa berangkat ke sini, istri saya negatif. Dan saya mau berkata, kalau engkau nggak percaya dengan apa yang sudah dinubuatkan, musim lawatan, harusnya ini loh sekarang tuh lawatan. Masalahnya kita orang Kristen kita nggak tahu. Kita pikir lawatan itu semua baik-baik, lancar, puji Tuhan, dan saudara tinggal berdiri, dadah-dadah. Itu lawatan. Salah. Revival and ruins. Nah, kita akan masuk, saudara. Saya yakin karena saya berbicara dengan beberapa step saudara yang umurnya di atas saya, saudara tahu yang namanya handphone Nokia. Dulu saya nggak pernah pakai Nokia, saya pakainya Sony Ericsson. Ya, selevel lah. Temenan. Nokia buat adik-adik yang nggak pernah tahu Nokia itu apa. Adik tahu Nokia itu apa? Oh, tahu. Nokia itu sebelum ada Android, sebelum ada Apple, ada benda yang namanya Nokia ya. Bendanya besar, ya. Terus bendanya bisa ditekuk. Wah, keren banget itu kalau udah bawa keyboard kemana-mana itu. Apa namanya? Communicator. Itu udah orang paling kaya di abad itulah. Dan Nokia ini adalah merek handphonenya nomor 1 saat itu. Sony Ericsson, Samsung sudah ada ya, LG. Nggak ada yang bisa ngalahin Nokia. Dan tiba-tiba muncul Android. Dan top level manager mereka berkata, enggak, kita nggak usah takut sama Apple, kita nggak usah takut sama Android. Kenapa? Kita tak akan tergantikan, kita tak mungkin terkalahkan. Dalam 6 tahun, Nokia ngedrop 90%. Dan sekarang punah, saudara. Cerita yang sama dengan BlackBerry. Kalau saudara nggak tahu BlackBerry itu apa, itu juga merek handphone, Bapak Ibu. Yang lemot banget waktu itu. Sama nasibnya, dalam beberapa tahun punah. Kalau saudara tahu Yahoo itu saingannya Google. Yahoo berumur lebih lama daripada Google. Di tahun 2003, Yahoo punya kesempatan untuk membeli Google. Seharga $3 billion. Sekian 3 billion dolar, hitung sendirilah. Tetapi mereka nggak mau beli karena kesombongan mereka dan mereka berkata nggak usah, ini cuman perusahaan kecil kemahalan harga 3 billion dolar.
Dan saudara tahu sekarang harganya berapa? Sekarang harganya $1 triliun. Dan sekarang Yahoo bangkrut dari dari 42 triliun rupiah menjadi 14.000 triliun rupiah. Dan itu menjadi kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh Yahoo. Dan hari ini Yahoo bangkrut. Dan hari ini Google atau Alphabet menjadi perusahaan yang paling ditakuti oleh semua perusahaan-perusahaan besar. Sampai Amazon, sampai Elon Musk. Semua nggak ada yang bisa mengalahkan Google. Kalau kita orang Kristen nggak mau berubah, kita nggak akan jauh berbeda dari Yahoo, BlackBerry, dan Nokia. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita nggak mau bergerak dan kita nggak mau evolve, kita nggak akan jauh berbeda dari nasib Nokia, BlackBerry, dan Yahoo. Kita orang Kristen akan menjadi agama orang tua, seperti apa yang terjadi di Korea, seperti apa yang terjadi di Eropa, di mana gereja berubah menjadi bar. Eropa pernah terjadi revival, saudara. Jangan salah. Dulu hari itu 40-50 tahun yang lalu, pernah terjadi lawatan di Korea, di mana semua lapangan, semua jalanan dipakai dengan operasi. Mereka lebih percaya dengan Korean, K-pop, dan lain sebagainya. Dan mereka memilih untuk menjadi ateis. Korea menjadi negara ateis, salah satu negara ateis terbesar di dunia. Kalau kita orang Kristen di Indonesia nggak mau upgrade, kita nggak mau berubah, kita nggak akan berumur lebih panjang dari mereka semua. Orang Kristen yang dinubuatkan untuk menjadi terang dan garam, orang Kristen yang dinubuatkan berjalan dengan signs and wonders, semua nubuatan tentang Pentakosta ketiga, semua akan selesai, dan kita nggak akan pernah nikmatin semua yang Tuhan janjikan, saudara. Ada satu orang yang bernama Gideon, yang merasa cukup kuat setelah dengan 300 orang mengalahkan musuh yang tidak terbilang jumlahnya. Tapi tiba-tiba Gideon gak cukup kuat untuk mengalahkan efod emas yang dia bangun sendiri. Betul? Semua anaknya dibunuh, dan gak pernah ada ceritanya lagi. Keturunan Gideon. Seorang yang gagah perkasa, seorang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri, seorang yang 300 orang melawan, sebanyak pasir di laut, saudara. Cuman dengan apa? Nggak pakai pedang loh. Pakai apa? Buyung, obor, sangkakala. Tapi nggak cukup kuat untuk ngelawan apa? Cuman efod emas. Simpson. Dia ngalahin singa, angkat pintu gerbang, taruh di puncak gunung, mengejar 300 anjing liar, ekornya dikejar satu, saudara. Pikir gampang ngejar anjing, saudara. Dikejar, berarti ini Simpson itu bukan cuma kuat, hyper speed juga, betul ya? Anjing itu dikejar, diikat ekornya satu-satu, nggak tahu dia digigitin kayak apa, nggak tahu. Dia mengalahkan ribuan Filistin cuma pakai tulang. Tapi dia nggak kuat melawan satu perempuan yang bernama. Kita bisa bicara tentang Saul. Dia cukup kuat untuk mengalahkan satu bangsa yang mengancam untuk menghabisi Yabes dan Gilead. Satu lembu dipotong-potong, kirim ke 12 suku. Dia bawa seluruh bangsa Israel perang di bawah pimpinan orang yang paling minder, kata. Raja pertama pilihan Tuhan. Tapi dia nggak kuat. Bukan sama perempuan, bukan sama efod. Dia kalahnya sama apa? Lagu. Daud membunuh beribu-ribu. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh satu lagu. Membuat Saul kerasukan. Saya bisa berbicara tentang Yunus. Seorang yang dalam satu kali khotbah, satu bangsa bertobat. Siapa yang bisa mengalahkan Yunus, saudara? Paulus? Enggak, Paulus berkali-kali khotbah. Siapa? Yesus. Yesus berkali-kali khotbah. Bangsa Israel nggak bertobat. Yunus satu kali ngomong. Satu kota yang paling jahat loh katanya. Sekali ngomong. Tanpa mujizat, tanpa signs and wonders. Saudara bisa bayangin nggak?
Itu ada satu khotbah sendiri tentang Yunus. Itu keren banget, saudara. Itu adalah bangsa yang paling jahat. Dan Yunus tanpa karunia loh. Tanpa karunia, tanpa mujizat, satu kali ngomong. Saya berdoa nanti Pak Singgi Bu Singgi nulis satu buku. Wah, orang baca langsung bertobat. Itu karunia loh. Cuma dengan kata-kata, betul ya? Tapi tiba-tiba Yunus kalah. Cuma dengan apa? Pohon jarak. Kalah sama pohon dan ulet. Kita bisa ngomong tentang rasul-rasul yang berjalan bersama Yesus, membuat mujizat. Jangan berpikir rasul-rasul tidak membuat mujizat. Rasul-rasul membuat mujizat. Makanya rasul-rasul berkata gini, Yesus, perlu nggak kita nurunin api dari langit? Dan ada rasul-rasul yang disebut anak-anak guntur. Kalau saudara baca di kisah-kisah yang lain, buku-buku yang lain, mereka ini benar-benar bisa nurunin api. Dan kenapa mereka disebut anak-anak guru? Karena mereka juga bisa menurunkan petir, guru. Makanya mereka disebut anak-anak guru. Orang-orang seperti itu ditinggal Yesus. Mereka balik menjadi dapat ikan nggak? Enggak. Minimal mujizat dapat ikan lah. Nggak dapat. Kalau kita orang Kristen, nggak bisa berubah. Ada satu pemain bola, saudara, yang bernama Mesut Ozil. Mungkin beberapa saudara mungkin tahu. Mesut Ozil adalah seorang pemain bola, salah satu pemain paling mahal. Dia gajinya 350.000 pound sterling setiap minggu. Itu kalau nggak salah 14 miliar setiap minggu. Dia adalah pemain senior, dia pernah menjuarai Piala Dunia, saudara. Jadi ini bukan pemain kacangan. Dan dia pemegang nomor punggung 10 atau nomor punggung yang paling sakti di sepak bola. Tapi kemudian ada sebuah penelitian yang dibuat, saudara. Jadi gini, pemain bola itu dia pemain nomor punggung 10, tugas bola. Dan dia akan gocek-gocek bola. Dan nanti dia akan oper, temennya akan cetak gol. Dia adalah pemain senior, pemainnya mahal, nomor punggung 10. Tapi kemudian setelah zaman, masih sampai sekarang, dia masih umur 30-an, 32, 31, saya lupa. Tapi tiba-tiba, di 5-4 tahun terakhir, muncul anak-anak muda, kita sebut dengan nomor punggung 8, di posisi yang sama. Pemainnya tidak manja, dia bantu bertahan, bantu menyerang. Bantu bertahan, bantu nyerang. Dia bisa gocek bola seperti Ozil, dia bisa ngoper bola. Kalau kepepet musuhnya terlalu banyak, dia akan nendang bola dan dia sudah latihan tendangan jarak jauh, ngegolin sendiri. Nomor punggung 8. Dia dilatih untuk balik ke gawang waktu diserang, waktu menyerang, dia balik ke depan lagi. Bolak-balik bola, anak muda. Murah, nggak manja, mau bolak-balik. Dan saudara tahu hari ini Mesut Ozil yang gaji 350.000. Sampai hari ini dia belum main, saudara. Dan dia disingkirkan dari skuad utama. Dia nggak dimainkan lagi di klub, dia nggak dimainkan lagi di negaranya. Dan dia cuma jadi orang pengangguran dengan gaji 350.000 per minggu. Tetap digaji nggak? Tetap. Main nggak? Nggak. Seberapa banyak saudara mau jadi senior-senior orang-orang tua yang ujungnya nggak dipakai Tuhan? Ada yang mau silahkan angkat tangan. Biar malaikat-malaikat di surga melihat. Kalau kita orang Kristen, saudara ini yang menganggap senior-senior ya. Saya juga senior sih, saudara. Di pelayanan saya juga cukup senior. Dan kalau saya ini nggak mau upgrade, saya akan cuma jadi pajangan. Mungkin saya akan tetap diberkati Tuhan. Mungkin. Tapi saya nggak akan bisa dipakai Tuhan lagi. Saat Tuhan berkata, ayo pergi ke provinsi. Tuhan, tapi aku baru punya anak, Tuhan. Baru 3 bulan. Nggak mau berangkat deh, Tuhan. Saya ujungnya cuma jadi hiasan, saudara. Kemarin tuh akhirnya anak saya bawa, saudara. Udahlah, Keisha nggak mau ditinggal. Nggak, aku mau ikut gerak sama Tuhan. Ya kamu di rumah aja lah, udah jaga anak baik-baik biar aku pelayanan. Nggak mau, aku mau berangkat. Ya udahlah berangkat. Terus anaknya, oh iya lupa anaknya gimana ya? Ya udah bawa sekalian, masih 3 bulan loh. Musim COVID gini, udah bawalah. Kalau dia anak Joshua nggak akan mati dia. Bawa saudara.
Ada yang dapat penglihatan, ada yang dapat mimpi setelah itu. Anak ini meskipun mimpi, meskipun dia masih celah, dia nutupin setiap celah dengan kakinya mungil, katanya seperti itu. Jadi dia ikut menjadi pendoa sejak dia muda. Tapi kalau kita nggak mau upgrade, kita akan cuma jadi Mesut Ozil, saudara. Hari ini handphone Nokia masih ada nggak? Masih. Hiasan. Masih ada. Mencoba upgrade. Telat. Udah nggak laku, tapi ada yang pakai handphone Nokia di sini. Nokia Android. Ya jarang lah. Masih ada tapi betul. Masih ada. Bikin mode-mode baru. Kurang laku aja. Telat. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang ketinggalan zaman dan gak mau upgrade. Saya bisa cerita tentang Yusuf. Yuk kita buka Alkitab. Belum buka Alkitab. Kurang rohani nanti. Kejadian 41 ayat 14. Ini keren, saudara. Kita harus upgrade. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, dari penjara. Saudara bisa bayangin ya, penjaranya itu bukan penjara sel. Tutupan ini berarti dia, kalau ada yang pernah meneliti itu gini, dia ini adalah tawanan negara. Dan dia nggak mungkin keluar, saudara. Jadi Yusuf ini bukan tahanan yang berapa, 14 tahun dia dikeluarin, enggak. Dia tahanan yang, karena tuduhannya kan mau berzina dengan istri Potifar. Jadi dia hukuman masuk ke sel pemerintah yang tidak ada jaminan kapan dia keluar. Nah, waktu dia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Ini si anak manja yang baru dapat mimpi, dia show off ke semua saudara-saudara. Pakai jubah bling-bling melangi, warna-warni, dan dia berkata, "Hai saudara-saudaraku, coba dengarkan mimpi yang aku mimpikan ini." Sengak, sombongnya setengah mati. Pamer, udah begitu. Saudara coba mikir ya. Yusuf tahu nggak sih kalau saudara-saudaranya kesel sama dia? Tahu lah. Tapi berhenti nggak? Nambahin satu mimpi lagi. Bahkan bulan dan bintang menyembah aku. Ditambahin, saudara. Tapi begitu proses, dia upgrade. Keluar, dia bercukur. Katanya orang Mesir itu nggak suka ada rambut-rambut. Jadi semua bulu mata itu semua alis dicukur semua sama Yusuf. Dia ganti pakaian. Dan kalau saudara baca di Alkitab, Yusuf gak lagi ngomong gini, coba dengarkan. Nah, Yusuf ngomongnya, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Yusuf upgrade, saudara. Dia tahu, dia gak akan balik ke sumur yang sama. Dia harus berubah. Yusuf harus berubah. Dan hari itu pada saat Yusuf memutuskan berubah, Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Saya nggak tahu apakah saudara di tempat ini mau berubah atau enggak. Kemarin kita di plan, harusnya tahun ini kita KKR. Saya rasa saudara juga harusnya tahu ya. Harusnya kita mau KKR di 34 provinsi. Tiba-tiba pandemi nggak mungkin kita KKR. Kita harus shift, kita harus berubah, kita harus evolve. Sekarang KKR bukan lagi di lapangan-lapangan besar. Kita masuk ke desa-desa, saudara. Kemarin ada beberapa tim pergi ke pedalaman. Mereka masuk ke suku-suku pedalaman di Jawa Barat, di Lampung, dan di Sumsel. Mereka buat lawatan, mereka buat baptisan massal di sana, saudara. Hari ini mau nggak kita gerak sama Tuhan? Evolve. Suka nggak suka, kita harus upgrade, saudara. Lanjut, Lukas 6 ayat 27. Ini keren, saudara. Lukas 6 ayat 27. Kalau di Indonesia ditulis seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau di dalam The Message, di Alkitab ditulis gini. To you who are ready for the truth. Buat setiap engkau yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran. Nggak semua orang Kristen suka kebenaran, saudara. Mereka suka khotbah yang enak buat didengar, betul? Engkau diberkati. Saya lihat BSB ini sudah dalam ketepatan, dipakai Tuhan dengan ajaib. Itu kita suka. Telinga kita suka dengan gitu. Tapi di Alkitab ditulis, to you who are ready for the truth. Buat setiap engkau yang siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Makanya di Alkitab ditulis, jangan sampai di akhir zaman, aku berterus terang.
Nah, selesai. I say this, love your enemies. Let them bring out the best in you and not the worst. Buat saya gini, love your giants. Let them bring out the best in you. Cintai setiap Goliat dan raksasamu, saudara. Sebab itu yang akan membawa engkau lebih baik dan bukan semakin buruk. Saya ngelihat selama pandemi, kita bisa ngelihat setiap bangkai-bangkai raksasa ini kami susun untuk jadi tangga buat kami naik lebih tinggi lagi, saudara. Ini bukan raksasa yang membuat kita akan kalah dan mati, bukan. Ini raksasa yang akan membuat menjadi anak tangga kemuliaan. Amin. Saya nggak tahu dengan setiap saudara, tapi saya mau katakan love your giants. Kemarin anak-anak ini kami utus. Tiba-tiba ada satu anak, dia pergi ke pedalaman Sumsel sana lah, pedalaman Palembang, saudara. Ini satu suku yang konon katanya mereka ini berhasil mendudukan kepala suku gajah. Jadi gajah itu ada kepala sukunya, saudara. Gajah juga tetap. Jadi binatang gajah itu dia ada binatang gajah yang kepala sukunya. Nah, kalau kepala gajahnya ini saudara tundukin, maka semua gajah yang lain itu tunduk. Jadi mereka ini memang satu suku yang mengendalikan gajah. Wah, udah nggak tahu kayak apa lah, saudara. Mereka masuk ke hutan sawit, pedalaman banget. Mereka pulang, harusnya hari Kamis pulang. Tiba-tiba mereka mau pulang, tiba-tiba sungai naik, sungai pasang, dan mereka nggak bisa nyebrang. Dan begitu, ini udah mau masuk Desember, udah November, hujan, dan kalau sungai ini pasang, mereka akan nunggu nggak tahu berapa bulan sampai sungai itu surut, saudara. Saya bisa ngerti ya? Ini kan mereka nyebrang. Mereka udah pergi 2 minggu. Tiba-tiba mereka mau pulang, air itu udah naik. Jadi kita nggak pernah tahu kapan sungai ini surut. Dan kalau sungai ini nggak surut, ya nggak ada jalan. Mobil Innova lagi, saudara. Mobil saya lagi. Ya mereka nggak bisa pulang. Mereka ya bersama gajah-gajah itu tadi. Tapi saya cuma bilang gini, bagus. Semua udah nanya kan, Kok Jos ini gimana bisa nggak pulang nih? Bagus, saya ketawain. Saya bilang gini, kan yang pergi ketua Asyir. Saya mau lihat ketua Asyirnya Mahanaim itu kayak apa sih? Sejago apa sih? Katanya menurut mitos jago. Coba dong tunjukin belah sungai dong. Itu sungai naik, saudara. Itu sungai, nggak tahu kapan surutnya. Ini musim hujan, saudara. Berarti mereka nggak pulang, ya udah. Tinggallah bersama suku-suku itu, saudara. Tapi saya cuma bilang gitu, aduh kok Jos ini nggak doain, nggak apa. Saya tetap puasa dan tetap doain. Tapi saya bilang gini, nggak, bagus. Kamu harus ketemu raksasamu. Saya mau lihat kayak apa sih. Anak rock, anak muda itu kayak apa sih. Tunjukin dong imanmu kayak apa. Saudara tahu mereka ini jalan kaki, karena mobil nggak bisa kan. Mereka doa perang di situ. Malam, paginya mereka lewat, saudara. Itu sungai benar-benar seperti yang disaksikan Joshua, saudara. Sungai itu surut, mobil Innova lewat, saudara. Saya itu ditunjukin fotonya, itu udah, ya ilah sungai kayak apa sih, saudara? Sungai ya, sungai. Sungai surut, mereka lewat. Nggak selesai, saudara. Itu jalanan itu udah kayak apa, hancur. Itu truk sawit, itu bempernya dicopotin. Supaya nggak rusak bempernya, karena itu jalanan udah benar-benar ratakan tanah bergelombang, saudara. Saya juga ada foto-fotonya. Itu udah benar-benar truk aja miring-miring beloknya. Apalagi Innova. Saudara tahu Innova kayak apa? Kok ini bemper harus dicopot dulu kok. Wah ini gini. Mereka mulai ngomong. Saya bilang gini, katanya anak Mahanaim itu sakti-sakti. Menurut mitosnya gitu. Saya mau lihat kayak apa sih kalian? Ya udah kalau mau copotin, silahkan. Aku nggak apa-apa. Tapi saya mau lihat anak Mahanaim itu kayak apa. Saudara tahu saya nggak dapat kabar. Semalam nyampe, makanya saya udah bisa makan daging sekarang. Saya puasa seminggu, saudara. Diam-diam tetap deg-degan bapaknya. Tapi gayanya kan harus tengil. Saudara tahu, itu saya juga belum tanya detail. Mereka pulang, bumper nggak di, saudara. Dan mobil Innova bisa lewat, mulus sampai rumah, saudara. Saya pasti nggak ngerti caranya gimana. Mungkin terbang kali diangkat malaikat, saya nggak tahu. Atau dia panggil gajahnya tadi kali, saya nggak tahu. Tapi mobilnya bisa lewat, truk aja belok, saudara. Love your giants. Bagus. Ada beberapa anak, kesaksian mereka lucu-lucu lah, saudara. Ada yang mereka tuh pergi, mobil tuh slip. Karena lumpur. Karena mereka benar-benar ke pedalaman. Total 6 tim. Berangkat ke pedalaman yang berbeda-beda.
Ada yang disamperin sama garis keras. Ada yang mereka lagi bikin pasar murah tuh hujan. Awan gelap tuh datang. Mereka doa, tiba-tiba angin berembus kencang. Sampai pohon-pohon miring, saudara. Tapi nggak ada yang copot. Pohon-pohon miring, awannya pergi, saudara. Mereka bisa bayangin? Saudara bisa bayangin? Ini anak muda loh, saudara. Jangan sampai. Saudara senior-senior ini cuma jadi Nokia communicator itu loh, saudara. Blackberry yang trackpadnya suka nyangkut itu loh. Tahu kan? Setiap raksasa Tuhan ciptakan untuk membawa kemuliaan buat setiap kita. Nggak ada raksasa yang diciptakan untuk membunuh kita, nggak ada. Goliat ada untuk kepalanya kita penggal dan kita jadi raja, saudara. Singa ada supaya satu bangsa bisa kenal Tuhan, betul? Dapur perapian ada bukan untuk membakar kita. Kalau saudara baca di Alkitab, rambutnya nggak kebakar, bajunya nggak kebakar, bau gosong pun nggak ada. Dan satu bangsa mengenal Tuhan dan menyembah Tuhannya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Hari ini saya mau katakan, kita harus upgrade, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa kita jadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, nggak bisa. Dan saya mau katakan, keadaan yang hari ini kita lewati, ini nggak akan semakin baik. Ini akan semakin buruk dan semakin buruk. Kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai. Kita belum ketemu vaksin. Kita belum ketemu sama pandemi penyakit, nggak tahu, gelombang kedua, gelombang ketiga yang lebih parah mungkin. Kita belum bertemu dengan semua yang lain. Dan seperti yang sudah dinubuatkan di Alkitab, kedatangan Tuhan akan disertai semua peperangan, chaos, terus bencana alam dan lain sebagainya. Ini akan semakin buruk. Dan kalau kita orang Kristen, kita nggak berjalan dengan signs and wonders. Kita nggak evolve, kita nggak upgrade. Kita nggak biarkan bayangan kita menyembuhkan orang. Saudara bisa bayangin? Kita nggak membiarkan bayangan kita menyembuhkan orang. Suara kita menyembuhkan orang. Teleponin orang-orang sakit. Saya nggak tahu udah telepon berapa banyak orang sakit. Yang paru-parunya katanya udah putih. Kamu nggak usah nunggu hasil swab. Hasil swab hari itu masih 5 hari kemudian. Kamu nggak usah nunggu, pasti udah mati mamahnya dia. Kami doain. Sembuh, saudara. Kalau kita orang Kristen, cuman puas dengan tembok dan kotak kita segini, kita nggak akan kemana-mana. Kita akan punah, saudara. Penari kalau engkau nggak upgrade, penari akan punah, penyembah akan punah. Kita semua akan punah. Satu-satunya cara dengan tarianmu orang-orang bertobat, orang-orang ketemu Tuhan. Satu lagu dan semua orang rebah. Satu kali gitar, musik, penyembahan, semua orang sembuh. Itu satu-satunya cara. Terakhir, Yohanes 9 ayat 4. Ada pesan dari Bu Iin buat setiap saudara yang ada di tempat ini. Tuhan bangga dengan setiap saudara, dengan setiap perjuangan, dengan setiap pergumulan yang sudah saudara lewati. Saudara adalah orang yang setia, saudara adalah orang yang kuat, dan Tuhan dan Ibu bangga dengan setiap saudara. Yohanes 9 ayat yang 4. Ya, kita tulis gini. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang kuat. 1, 2, 3. Yes. Saudara, buat saya ini masih sore. Dan saya akan bekerja keras supaya saya tetap pulang jam kantor dan Bapak saya di surga menjemput saya. Daripada saya ngelembur, saya harus pulang sendiri. Saudara ngerti? Kita kerja keras, kita dijemput di awan-awan. Atau saudara yang tugasnya nggak selesai, dia kita ditulis ya. Saudara nggak selesai, silahkan saudara cari angkotmu sendiri, pulangmu sendiri, saudara. Saya mendingan pulang on time, dijemput aku di surga. Saat orang nanya, Yesus kenapa dia sakit? Ya, sebab kita. Kalau Yesus berkata kita, apalagi saya, saudara. Yesus berkata kita, berarti Yesus butuh kita. Kalau saya jadi Yesus, saya akan ngomong gini, saya harus kerja, udah kalian tidur aja, biar saya solo karir. Enggak. Yesus jawabnya apa? Kita. Jadi BSP ikutan nggak? Penari ikut nggak? Pemusik? Kita. Kameramen? Ikut. Soundman? Ikut. Isi worship jangan lupa.
Ikut semua. Kita harus mengerjakan pekerjaan. Kita. Yesus aja ngajakin kita. Yesus gak gue. Yesus pakai kita. Kita ini berarti BSB, Mahanaim, apalagi? Nggak tahu gerejanya Pak Westi di Papua? Semua keluargamu yang di rumah harus kerja semua. Kita kerja rame-rame selagi hari masih siang. Kita nggak tahu kapan datang malam. Dan kita nggak bisa kerja lagi. Saya cuma bayangkan gini ya, seandainya udah ada semualah, kita nggak bisa jual beli tanpa ada tanda seperti yang di Alkitab ditulis. Kita mau pasar murah gimana caranya, saudara? Nanam padi sampai bisa panen terus bagi-bagi. Kita nggak bisa kerja. Bayar listrik mau pakai apa? Suruh hamster lari-lari gitu. Kita harus kerja selagi hari masih siang. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah. Tapi di Alkitab ditulis kita, bahasa Inggrisnya gini, we need to be energetically. Kita harus bekerja dengan energi. Selagi matahari masih bersinar. Kita nggak tahu kapan terang ini udah nggak ada. Saudara, sekali lagi saya mau tutup dengan, saya mau katakan, masalahnya gini, kenapa sih saya harus share ini buat setiap saudara? Masalah yang upgrade kami. Yang upgrade bukan cuma saya. Yang ibarat apa ya? Pemain basket, pemain bola, yang kita harus main as a team. Kita nggak bisa nggak bisa bawa bola sendiri, bertahan sendiri, nggak bisa. Dan kalau saudara memilih untuk menjadi kayak tadi nomor punggung 10, saudara nongkrong di depan. Buat saya ini kan Mahanaim ini udah kayak apa ya, bolak-balik. Kadang ayo bertahan, doa tahan vaksin. Ayo kita doa tahan bencana. Sekarang rebut jiwa-jiwa, lari keluar. Baru kita ke depan, ternyata ada pohon tumbang. Ayo balik, doa tahan El Nina. Doa. Ayo rebut jiwa-jiwa lagi, keluar lagi kita. Tapi kalau ada gereja-gereja yang tetap nggak mau bertahan, anggap ya saudara di sini ya. Saudara cuma asik-asik depan, ini bola kapan datang sih ke saya? Kita nggak bisa kerja, saudara. Kita nggak bisa kerja. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Tahun ini adalah tahun yang ya semua kita tahu lah. Dan persepak bolaan ini, sebenarnya saya nggak gitu suka sepak bola, tapi saya belajar banyak dari sepak bola. Semua sepak bola off. Terutama di awal-awal, saya lupa lah, Maret, April, Mei, Juni, Juli kali, Agustus, itu tidak ada pertandingan sama sekali, saudara. Semua tim-tim bola, semua pemain bola istirahat di rumah. Mereka nggak bisa kumpul, mereka nggak bisa latihan. Karena peraturan. Nah, dari semua klub, beberapa klub memutuskan untuk merumahkan semua pemainnya, bahkan beberapa pemain pulang kampung ke negaranya masing-masing, kumpul bersama keluarga mereka, selagi nunggu pandemi. Tapi beda dengan satu klub, saudara. Ada satu klub yang bernama Bayern Munchen. Ini dia adalah klub Jerman, dan yang berbeda gini, semua tim lain dirumahkan. Sama, dia juga, dia merumahkan. Tapi gini, tiba-tiba pelatih fitnessnya, dia bilang gini, saya ini selama ini mau ngelatih pemain bola, tapi saya takut mereka terlalu letih, kecapean, waktu nanti mereka pertandingan. Jadi saya selalu kasih mereka pelatihan itu nggak terlalu keras. Nah, tiba-tiba ada 3-4 bulan, mereka nggak ada pertandingan. Berarti bagus dong, kita bisa nge-gym, kita bisa olahraga, setiap hari kita nge-gym. Tanpa harus mikir ada pertandingan di depan. Di saat yang lain, semua tim yang lain tidur di rumah. Tiba-tiba satu klub Jerman Bayern Munchen ini, saudara. Setiap hari dia pakai online, saya nggak tahu aplikasinya apa, dan dia nge-gym setiap hari. Bahkan beberapa pemain itu disuruh nge-gym sendiri. Jadi mereka di rumah nge-gym, saudara. Dan saudara tahu tiba-tiba beberapa bulan kemudian, datanglah mulai boleh pertandingan bola lagi. Meskipun tanpa penonton dan lain sebagainya. Tiba-tiba semua tim lain 3 bulan nggak pernah main bola, betul ya? Nggak pernah latihan sekedarnya. Mereka ketemu tim Bayern Munchen ini.
Saudara tahu atau mereka ketemu Bayern Munchen gimana? Kayak bodybuilder, saudara. Badannya gede-gede kayak Rai semua. Badannya gede semua. Ketemu sama orang yang 3 bulan nggak olahraga. Hasilnya apa, saudara? Barcelona itu dibantai 82 kalau nggak salah. Dan akhirnya Bayern Munchen ini menjuarai semua piala-piala yang bisa dia menangin, saudara. 5 piala. Semua sapu bersih tanpa ada kekalahan sekalipun. Kok bisa? Latihan. Selama hampir setahun ini, saya mau tanya, kan banyak yang dirumahkan, banyak yang kerjanya di rumah. Waktu baca Alkitabmu nambah atau enggak, saudara? Harusnya nggak ada alasan kan? Sekarang kuliah, saya tuh senang banget. Sekarang anak-anak ini tadi ya, learn from home. Senang banget saya. Kenapa? Berarti anak-anak youth ini bisa saya utus semua ke bangsa-bangsa, ke provinsi. Udah kamu bawa handphone, belajar sana di jalan. Abang yang nyetir, kamu kuliah di belakang, turun jiwa-jiwa. Kita ngerjain PR rame-rame, saudara. Bagus. Saya nggak tahu yang tua-tua. Saya baca Alkitab nambah, saudara. Kenapa? Lah, kan waktunya lebih banyak sekarang. Walaupun Mahanaim nggak pernah ada liburnya sih. Tapi tetap aja harus upgrade. Banyak orang malah seneng. Wah, bagus dong. Online, kebaktian di rumah, pakai celana pendek, sembari tidur-tiduran. Atau kita jauh lebih gila-gilaan lagi untuk Tuhan. Karena kita punya banyak waktu untuk upgrade. Akhirnya tim Bayern Munchen ini juara, saudara. Juara. Gak ada satupun musuh yang bisa menghentikan mereka. Dibantai semua klub-klub lain. Sampai dikeluarin film dokumenternya. Dan pelatih fitnessnya ini dapat penghargaan banget. Hari ini saya mau katakan, apa yang akan engkau biarkan raksasa itu lakukan dalam hidupmu, saudara? Apakah raksasa ini akan menari-nari di depanmu? Seperti raksasa menari-nari 40 hari di depan Saul. Atau saudara akan keluar seperti Daud. Nunggu yang lain. Bawa alih-alihan. Dengan semua upgrade. Dia biasa ngelawan beruang, biasa ngelawan singa. Dan dia habisi semua raksasa. Untuk dia naik menjadi raja. Upgrade, saudara. Upgrade. Kita harus bekerja selagi hari masih siang. Tutup Alkitabmu sama-sama. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Saya mau ajak kita bangkit berdiri sama-sama, Tuhan. Setiap yang di rumah, setiap saudara yang di tempat ini, ayo doa sama-sama, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Ajari kami, jelasin ke kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Saya boleh minta lagu Jamin Kami di Lembah Penentuan? Tuhan. Jamin kami di lembah penentuan sampai gunung berdiri dan angin baru. Pemimpin di tempat ini. Pak Wesley, Pak Novel, keluarga-keluarga tempat ini. Dan pelayan-pelayan sekali bukan asyik saudara sekali jamin yang baru biar siap raksasa menjadi bangkai di depan kami. Biar siap kembali kami gelap
setiap tembok akan kami runtuhkan. Kami berjalan dengan sunset boldness. Tuhan, sadarkan kami, Tuhan. Bangunkan pasukan di tempat ini. Buat mereka tahu ini bukan musim resesi, ini bukan musim pandemi, tapi ini musim lawatan dan resepsi bersama Engkau ya Tuhan. Buat anak-anakmu di tempat ini berjalan menikmati Kau. Buat siap raksasa-raksasa dalam ekonomi mereka, raksasa-raksasa dalam keluarga mereka, dengan sangat kuat mereka eksekusi. Dalam nama Yesus. Hujan